Hey everyone! Kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Mungkin teman-teman udah pada sering ya dengar istilah ini, tapi sampai sekarang barangkali masih ada yang bingung atau malah nggak tahu kegunaannya dan cara pakainya. Oke, sebelum kita membahas tentang itu semua, I wanna show you that simple present tense has three different names actually. The first one is, as we all know, simple present tense. And then the second one is present simple tense. Tinggal dibalik aja dari yang pertama. Dan yang ketiga adalah present indefinite tense. Ketiganya ini artinya sama. Jadi bebas teman-teman mau pilih pakai istilah yang mana. Orang US sih seringnya pakai yang pertama, simple present tense. Kalau orang British suka pakai yang kedua, present simple tense. Kalau yang ketiga, ini sebenarnya jarang ada yang pakai. Mungkin karena agak ribet kali ya namanya. Padahal kan awalnya dibilang simple. But anyway, teman-teman bisa pakai ketiganya. Simple present tense sendiri punya beberapa fungsi atau kegunaan. Kita harus menggunakan simple present tense saat berbicara tentang tindakan atau peristiwa yang berulang, keadaan yang terjadi sekarang tapi sifatnya cukup permanen, atau fakta-fakta yang selalu benar. Biar nggak bingung, yuk kita lihat contohnya untuk masing-masing kategori itu. Oke, yang pertama, simple present tense ini digunakan untuk membicarakan something that is true in the present. Jadi kita harus menggunakan simple present saat membicarakan sesuatu yang terjadi sekarang, tapi sifatnya cukup permanen, atau hal itu merupakan sebuah kebenaran dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya, Evelyn lives in Gothenburg. She is 34 years old. She is a comedian. Statement-statement ini, kalimat-kalimat ini, semua benar adanya. Evelyn sekarang tinggal di Gothenburg, sebuah kota pelabuhan di Sweden atau Swedia. Evelyn ini dari kecil tinggal di sana, dan kemungkinan masih akan tinggal di sana. Bisa sih pindah, tapi hal itu belum diketahui sekarang, dan kenyataannya sekarang dia masih tinggal di Gothenburg. Kadang mungkin dia traveling sih kemana-mana untuk kerjaan atau untuk liburan. Tapi basically dia tinggalnya di Gothenburg itu. Jadi, untuk kasusnya si Evelyn ini, kita pakainya simple present tense. Lalu, dia sekarang berusia 34 tahun. Meskipun dia tahun kemarin usianya 33 tahun dan tahun depan 35 tahun, dia sekarang ini benar-benar 34 tahun. Dan hal ini berlangsung selama 1 tahun. Jadi ini merupakan hal yang tidak cuma terjadi di menit ini saja atau hari ini saja. Jadi dianggapnya cukup permanen lah. 1 tahun, waktu yang agak lama. Maka kita juga harus menggunakan simple present tense untuk membicarakan usia. Contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan. She is 34 years old. Atau I am 29 years old. Atau he is 40 years old. Something like that. Kemudian dia bekerja sebagai komedian. Mungkin sebelum jadi komedian dia punya kerjaan lain. Dan kedepannya dia bisa aja pindah karir, ganti karir. Tapi untuk waktu yang cukup lama, ditarik mundur ke belakang hingga sekarang, dan mungkin juga sampai nanti, dia pekerjaannya ya jadi komedian itu. Jadi kita juga harus menggunakan simple present tense untuk membicarakan tentang pekerjaan. Contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan, she is a comedian. Atau misalnya, my father is a lawyer, my mom is a doctor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, simple present tense is used when we are talking about what happens regularly. Jadi, kalau mau membicarakan hal-hal yang terjadi berulang kali atau rutin terjadi, maka kita juga harus pakai simple present tense. Contohnya adalah, I go to the gym every day. He goes swimming every week. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, kita juga bisa menandai penggunaan simple present tense dengan adanya adverb of time. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan barusan. Every day, every week, bisa juga every month, every year, always, usually, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat lagi video tentang adverb, specifically adverb of time, untuk merefresh kembali ingatan tentang adverb of time ini. Yang selanjutnya,
kita juga harus menggunakan simple present tense saat membicarakan tentang fakta-fakta umum yang sudah diketahui banyak orang, yang biasanya berhubungan dengan hal-hal yang saintifik, yang merupakan suatu hal yang pasti. Jadi, disebutnya sebagai general truth. Selain merupakan general facts atau general truth, hal-hal ini juga indefinitely true, atau hal-hal yang merupakan kebenaran tanpa batas waktu. Jadi, selamanya merupakan fakta yang benar dan terbukti kebenarannya. Makanya, simple present tense juga disebut sebagai present indefinite tense, seperti yang sudah saya sebut di awal video ini. Nah, contoh dari general truth atau general facts adalah water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih saat mencapai 100 derajat Celcius. The human body contains 206 bones. Dan manusia secara umum memiliki 206 tulang. Hal-hal tersebut merupakan fakta-fakta saintifik yang terbukti benar dan akan selalu begitu selamanya. Maka saat mengungkapkan fakta-fakta seperti ini, kita juga harus menggunakan simple present tense. Kemudian, kita juga bisa menggunakan simple present tense saat sedang berbicara tentang rencana di masa depan yang 99,99% bakal terjadi karena kita sudah mempersiapkan semuanya dan ada jadwal yang pasti. Kalau tidak ada halangan yang benar-benar major atau besar begitu, maka semua hal itu pasti bakal terjadi. Contohnya, my flight leaves at 20:30 tonight. The new semester starts next week. Jadi kita udah beli dan siapin tiket pesawat nih, barang-barang juga udah kita packing. Tinggal berangkat aja ntar malam sesuai jadwal. Kalau nggak ada halangan yang besar, kan kemungkinan udah pasti berangkat tuh. Karena udah ada jadwalnya, udah ada tiketnya, barang-barang udah ready, tinggal berangkat aja. Nah, kita di sini bisa pakai simple present juga, meskipun belum terjadi sekarang. Pesawatnya masih akan berangkat nanti malam, tapi kita bisa pakai simple present tense di sini. Tapi harus dengan syarat-syarat itu tadi ya. Memang udah ada jadwalnya, semua sudah dipersiapkan. Kalau nggak ada major hindrance, pasti akan berangkat. Sama halnya dengan semester baru yang udah bakal dimulai minggu depan, karena sudah dijadwalkan di kalender akademik misalnya oleh sekolah atau kampus kita. Maka kita juga pakai simple present tense untuk mengekspresikan ini. Setelah tahu apa saja kegunaan atau fungsi dari simple present tense, yuk kita lihat formulanya atau rumusnya gimana sih untuk merangkai kalimat dengan simple present tense ini. Pasti teman-teman udah sering dapat nih rumusnya di sekolah, tapi saya bakal sampaikan lagi. Jadi, rumus atau formula dari simple present tense adalah I, you, we, they, plus bare infinitive atau verb yang tidak ada dikasih embel-embel apa-apa. Kemudian he, she, it, plus verb s or verb es. Kemudian subject yang plural itu juga menggunakan bare infinitive atau verb 1. Lalu subject yang singular itu menggunakan verb s atau verb es. Intinya, kalau subjeknya itu third person singular atau kata ganti orang ketiga, itu pasti pakai verb s atau verb es. Selain itu, pakainya bare infinitive atau verb one. Nah, kalau di sekolah biasanya kayaknya diajarinnya verb one ya, atau verb 1, atau verb yang tidak ada embel-embel apa-apanya. Dalam grammar bahasa Inggris disebutnya adalah bare infinitive, atau verb yang telanjang, yang nggak ada apa-apanya. Nggak ada embel-embel s, atau es, atau ed, atau ing, dan lain sebagainya. Jadi hanya verbnya itu saja, berdiri sendiri. Third person singular itu ada he, she, it, sama nama orang, tempat, atau benda yang jumlahnya 1. Selain itu, pakainya bare infinitive tadi atau verb 1 yang tanpa dikasih apa-apa. Misalnya I, you, we, they, sama kalau nama orang, tempat, atau benda itu yang plural, itu pakainya bare infinitive atau verb 1 tadi ya. Biar nggak tambah puyeng, nih saya kasih lihat contohnya. I go, you go, they go, we go, he goes, she goes, it goes, Anna goes, Anna and Andy go. Jadi bisa dilihat di sini ya, kalau I, you, they, we, kemudian kalau plural juga pakainya go.
Selain itu, kalau yang tunggal dan kata ganti orang ketiga tunggal seperti he, she, it, itu pakainya verb plus s atau plus is. Kalau di sini plus is contohnya ya. Jadi he goes, she goes, it goes, Anna goes. Kenapa Anna goes bukan Anna go? Karena Anna hanya satu orang. Kemudian untuk membuat kalimat negatifnya, kita butuh bantuan auxiliary do sama does. Kalau yang positifnya tadi verbnya pakai s atau es, ya negatifnya pakai does. Yang positifnya pakai bare infinitive, kata kerja bantunya pakai do. Kalau auxiliary-nya ini udah negatif, verbnya jadi netral ya. Nggak perlu lagi dikasih s atau es. Jadi kembali ke akar katanya. Nggak peduli subjeknya apa, meskipun ia I, you, they, we, he, she, it, mau plural, mau singular, tetap verbnya pakai root atau bare infinitive. Tapi yang harus disesuaikan dengan subjeknya adalah auxiliary verbnya tadi. Jadi, I do not go, you do not go, they do not go, we do not go, he does not go, she does not go, it does not go, Anna does not go, Anna and Andy do not go. Do not ini bisa disingkat ya dengan don't, dan does not bisa disingkat menjadi doesn't. Tapi untuk penulisan ilmiah atau penulisan akademik atau tulisan-tulisan formal lainnya, contraction atau singkatan ini harus dihindari. Jadi kita harus menulis lengkapnya, I do not. Tidak boleh menulis I don't atau she doesn't. Harus ditulis she does not. Selanjutnya ada juga yang pakai to be. Nah, kalau yang tadi kan setelah subjek langsung verb. Kalau ini setelah subjek pakai to be untuk kemudian diikuti oleh adjective atau noun. Untuk I, pasangannya pasti am. Untuk he, she, it, dan juga subjek tunggal lainnya itu pakainya is. Untuk subjek yang plural, termasuk kata ganti seperti they, we, dan you, itu pakainya are. Jadi I am, he is, she is, it is, they are, we are, you are. Begitu ya. Nah, langsung saja kita lihat contoh kalimatnya ya. I am sick. He is a student. She is smart. It is very dark. They are so happy. We are young. Anna is a lawyer. Adam and Andy are doctors. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak perlu tuh ada kata kerja bantu untuk menghubungkan subjek dengan kata sifat atau kata benda. Misalnya saya sakit. Ya udah, nggak perlu ada jembatan di tengahnya. Atau misalnya, saya bahagia. Kan nggak perlu tuh ada kata kerja bantu. Beda dengan bahasa Inggris. Harus ada kata kerja bantunya untuk menghubungkan antara subjek dengan adjective atau noun. Jadinya, contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi, I am sick. Atau misalnya, I am happy. Dan lain sebagainya. Kata kerja ini benar-benar penting perannya dalam bahasa Inggris. Karena sebuah kalimat itu yang wajib dipunyai adalah subjek dan verb. Dan karena bahasa Inggris ini sangat peduli dengan jumlah subjek dan juga waktu terjadinya sesuatu, maka dari itu ada verb, baik action verb atau auxiliary verb, yang dapat menunjukkan berapa jumlah subjek dan kapan sesuatu yang dibicarakan itu terjadi. Untuk negatifnya juga tinggal dikasih not saja. Kalau yang ini agak lebih mudah dibandingkan yang tadi mungkin ya. Kalau tadi kan harus ngasih auxiliary tambahan. Kalau yang ini karena sudah ada to be-nya, di belakang to be tinggal ditambahin not aja. Jadi I am not fine, he is not a worker, she's not nice, it is not bright, they are not sad, we're not old, Anna is not a judge, Adam and Andy are not related. Sekali lagi ingat, to be ini diikuti oleh adjective atau noun. Bukan bare infinitive atau verb dengan s atau verb dengan is juga ya. Jangan sampai ada yang bilang I am agree misalnya. Sering banget tuh ada yang bilang kayak gitu. Itu salah, yang betul I agree. Harus diingat lagi formula yang sebelumnya, kalau verb saja itu tinggal disesuaikan aja dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, ya verbnya bare infinitive saja, agree. Kalau misalnya she,
Ya tinggal ditambahin S aja, she agrees. Lalu sekarang gimana caranya bikin pertanyaan dengan simple present? Gampang banget teman-teman. Auxiliary-nya tadi tinggal dipindah ke depan, sesuai dengan subjeknya dan apa yang mengikuti subjek. Kalau verb ya pakai do atau does. Kalau adjective atau noun pakainya to be, yaitu is, am, are. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya untuk yang pakai action verb. Do I need a visa to go to Singapore? Do you go to school on Saturdays? Do we have free will? Do they need a car? Does he love me? Does she want to go out with me? Does it snow in winter? Does Anna Kendrick really sing? Do Anna and Andy have another sibling? Jadi begitu ya contohnya. Oh ya, untuk contoh yang kedua ini misalnya, coba kita lihat. Do you go to school on Saturdays? Nah, kenapa Saturday ini ada S-nya? Saturdays. Ini maksudnya adalah setiap Sabtu. Jadi semua Sabtu, di semua hari Sabtu, apakah kamu berangkat ke sekolah? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nggak kelihatan ya. Kita tinggal bilang, kamu sekolah nggak kalau hari Sabtu? Kalau dalam bahasa Inggris, harus ada S-nya untuk Saturday. Jadi itu mencakup seluruh hari Sabtu. Misalnya juga saya mau bilang, I like oranges. Saya suka buah jeruk. Itu kan sebuah fakta yang permanen. Saya memang suka buah jeruk gitu kan. Nah, jeruknya ini dalam bahasa Inggris, itu harus ada S-nya juga, oranges. Jadi jeruk in general gitu. Semua jeruk. Jadi I love oranges. Gak cuma I love an orange misalnya. Nggak cuma satu aja, kalau kesukaan atau hal yang disenangi, atau misalnya membicarakan hari, kayak hari apa aja, atau misalnya tiap hari apa, kamu ngapain, itu juga pakai plural, noun-nya. Jadi misalnya seperti tadi, I like oranges, I hate apples. Jadi apples-nya ini harus plural, karena ya saya nggak suka semua apel gitu. Kemudian yang menarik lagi ada contoh yang nomor 3 dari bawah. Does it snow in winter? Snow ini, turunnya salju, itu dianggap sebagai verb ya, selain sebagai noun juga. Snow ini berarti salju atau juga turun salju. Jadi does it snow in winter? Itu artinya apakah di musim dingin turun salju? Turun hujan juga begitu. Does it rain in January misalnya? Oke, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang pakai to be ya. Am I wrong? Are you okay? Are we there yet? Are they crazy? Is he nice? Is she really your sister? Is it alright with you? Is Anna a student here? Are Anna and Andy twins? Jadi gitu ya. Kalau yang kita bicarakan adalah adjective atau noun, kita harus menggunakan to be. Wrong, okay, crazy, nice. Itu kan adjective semua tuh. Jadi harus pakai to be. Kalau yang noun misalnya your sister, a student. Nah, itu diperhatikan juga article-nya atau possessive pronoun-nya. Your sister, your-nya itu adalah possessive pronoun. Kemudian a student, karena Ana ini satu orang, makanya harus menggunakan artikel a sebelum noun-nya, yaitu student. Nah, kalau plural, noun-nya itu tanpa a. Jadi contohnya seperti yang di bawah sendiri. Are Anna and Andy twins? Apakah Anna dan Andy itu kembar? Di sini twins dianggapnya sebagai noun ya. Jadi karena ada 2 orang, otomatis twins-nya juga harus plural, pakai S. Alright, that's it for simple present tense. Let me know if you have any questions, and thank you for watching this video, and I will see you on the next one. Bye-bye!